Yesus berkata padanya, "Jawabanmu itu tepat." Tetapi si ahli Taurat itu masih bertanya pada Yesus, "Tetapi Guru, siapakah sesamaku manusia itu?" Mendengar pertanyaan itu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Begini ceritanya. Suatu kali ada seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Tapi di tengah perjalanan, orang itu dirampok, hartanya diambil, bahkan bajunya juga diambil, dan ia dipukul sampai habis mati. Tak lama kemudian, ada seorang imam lewat. Kalian tahu nggak imam itu apa? Imam itu adalah pastor, tapi bukan pastor yang di sini, lain lagi, beda lagi pastornya. Imam itu pemimpinnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tak lama kemudian ada seorang Lewi lewat. Nah, kalian tahu nggak Lewi itu apa? Kalau mau tahu, sini yang dikasih tahu. Lewi itu adalah nama suku. Jadi yang dimaksud itu adalah orang yang dikenal suku Lewi. Orang Lewi itu melihatnya, sayangnya dia juga tidak berbuat apa-apa sama sekali. Kemudian ada seorang Samaria yang juga melewati jalan itu. Dia melihatnya dan ia mau menolongnya. Orang Samaria itu membersihkan luka-lukanya dan menaikkannya ke kolobanya untuk dibawa ke penginapan. Sesampainya di penginapan, orang Samaria itu merawat orang itu dengan sangat baik. Dikasih makan, dikasih minum, dan dirawat dengan sangat baik. Keesokan paginya, ada orang Samaria itu memberikan biaya penting kepada pemilik penginapan untuk membantu merawatnya. Ini tolong ya, orang ini dirawat supaya nanti dia bisa beraktivitas dengan baik. Setelah bercerita demikian, Yesus bertanya pada si ahli Taurat itu, "Menurutmu, siapakah sesamamu dari orang yang dirampok itu?" Si ahli Taurat itu menjawab, "Dia yang menunjukkan belas kasihan, Guru." Jawaban si ahli Taurat itu benar juga. Yesus berkata padanya, "Jawabanmu ini tepat sekali, maka perbuatlah demikian." Itu tadi kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Seperti kata Tuhan Yesus, marilah kita menjadi sesama manusia yang mau menunjukkan belas kasihan. Nah, teman-teman, kalian mau tahu nggak super ayatnya apa? Kalau mau tahu, sini yang kita kasih tahu. Super ayatnya adalah, coba nanti kalau Alkitab, coba dibuka dulu Alkitabnya. Coba buka Injil Lukas bab 10 ayat 25 ayat 25. Dibacakan ya. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap perbuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa. Saya akan bertutur kitab suci ambil dari perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Beginilah ceritanya. Suatu ketika Yesus pergi ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
banyak orang-orang yang mengikuti karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Dan pada waktu itu hari raya Paskah bagi orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak yang mengikuti dirinya, berkatalah ia kepada murid, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, teman, Yesus sengaja berkata seperti itu untuk mencapai dia. Sebenarnya Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Jawab Yudas, "Roti sebelas dinar tidak cukup untuk mereka ini. Meskipun masing-masing akan mendapat sepotong kecil saja." Lalu datanglah Andreas, seorang murid Yesus. Berkatalah ia kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah arti semua ini dengan orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Di tempat itu banyak sekali orang, sehingga mereka duduk di situ. Kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan. Demikian juga dilakukan Yesus kepada ikan itu dan membagi-bagikannya. Setelah mereka sudah kenyang, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan roti yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Maka murid-murid Yesus membuka dan mengisi 12 bakul penuh roti jelai. Orang-orang yang melihat mujizat tersebut berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Yesus tahu mereka akan membawa Yesus dengan paksa untuk dijadikan raja. Sehingga Yesus pergi seorang diri ke atas gunung. Nah, teman-teman, dari perikop tadi tidak makna yang dapat kita renungkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita melalui orang di sekitar. Kita juga harus bertanggung jawab dan belajar mengandalkan kasih karunia-Nya. Kita juga harus bersyukur atas apa yang
Jika ada virus, kami mengetahui mengapa orang-orang ini menginginkan diri. Dia sangat berusaha, tapi dia tidak dapat mencabut kesimpulan. Dia terpaksa mengatakan kepada Daniel tampak dalam dua Yeah.